Halo semua, perkenalkan nama saya Litwina Apriani Paskalita. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah ilmu ekonomi. Nah, kata ekonomi sendiri itu berasal dari kata yang berbahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos yang berarti keluarga dan rumah tangga, serta nomos yang berarti peraturan, aturan, dan hukum. Dan secara garis besar bisa diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Adam Smith sering disebut sebagai yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi pada abad ke-18 sebagai salah satu cabang tersendiri dalam ilmu pengetahuan. Melalui tulisannya yang berjudul Wealth of Nations, Smith mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara-negara di Eropa. Sebagai seorang ekonom, Smith tidak melupakan akar moralitasnya, terutama yang tertuang dalam The Theory of Moral Settlement. Nah, dalam bukunya ini, Smith menyatakan bahwa dengan adanya kebijakan dan keadilan, maka suatu masyarakat dapat bertahan. Nah, perkembangan sejarah pemikiran ekonomi ini kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Albert Marshall, J.M. Keynes, Karl Marx, hingga peraih hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 2006 yaitu Edmund Hillary. Secara garis besar, perkembangan aliran pemikiran dalam ilmu ekonomi diawali sebagai aliran klasik. Aliran ini menyatakan bahwa ekonomi merupakan sesuatu yang mengatur dirinya sendiri. Aliran ini juga mempercayai adanya mekanisme yang selalu membawa ekonomi ke kesetimbangan pendapatan nasional. Nah, Adam Smith menekankan adanya invisible hand dalam mengatur pembagian sumber daya, dan konsep invisible hand ini kemudian direpresentasikan sebagai mekanisme pasar melalui harga sebagai instrumen utama dalam buku yang berjudul The Wealth of Nations dan para filantrop dalam buku yang berjudul The Theory of Moral Settlement. Dan perkembangan dalam pemikiran ini juga berkembang ke arah lain seperti teori pertentangan kelas dari Karl Marx dan Friedrich Engels serta aliran institusional yang pertama dikembangkan oleh Thorstein Veblen dan kawan-kawan dan kemudian oleh peraih Nobel Douglas C. North. Aliran klasik mengalami kegagalan setelah terjadi depresi besar tahun 1930-an yang menunjukkan bahwa pasar tidak mampu bereaksi terhadap gejolak di pasar saham. Nah, sebagai penanding aliran klasik, Keynes mengajukan teori dalam bukunya yang berjudul General Theory of Employment, Interest, and Money yang menyatakan bahwa pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan. Nah, dua aliran ini kemudian saling bertarung dalam dunia ilmu ekonomi dan menghasilkan banyak varian dari keduanya, seperti New Classical, Neoclassic, New Keynesian, Monetaris, dan lain sebagainya. Dan di tahun 1950-an terjadi pertumbuhan ekonomi yang pesat yang membuka topik baru bagi para ekonom. Nah, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi massal ini membuat beberapa ekonom melakukan studi mengenai hal tersebut. Nah, salah satu ekonom yang dikenal dengan materi ini adalah John Kenneth Galbraith. Dalam bukunya yang berjudul The Affluent Society, ekonom ini menjelaskan bagaimana Amerika Serikat bertumbuh menjadi negara yang makmur dibentuk oleh usaha swasta, sementara sektor publiknya mengalami ketertinggalan. Nah, akhir abad ke-20 menuju abad ke-21 menunjukkan perkembangan yang bergerak di sekitar masyarakat panca industri.
baru yakni ekonomi panca industri. Dalam studi ini, ekonom mencari tahu bagaimana sih dampak ekonomi yang diperlihatkan oleh perubahan sosial masyarakat. Nah, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.